Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Banyak di antara Barai yang menyangka bahwa saya itu sama sekali tidak percaya pada teori konspirasi. Tentu saja saya berulang-ulang mengatakan bahwa teori konspirasi itu adalah teori tentang sesuatu yang nyambung gak nyambungnya itu gak pasti, bukan berarti itu salah. Di antara beberapa teori konspirasi itu ada yang saya percayai, salah satunya itu adalah tentang global warming, tentang pemanasan global, bahwa suhu di muka bumi ini terus-terusan semakin lama semakin menghangat, dan karena itu maka es di kedua kutub itu sedikit demi sedikit mencair dan kemudian mengancam akan menenggelamkan kota-kota yang ada di pesisir pantai dan seterusnya. Itu sampai beberapa lama saya tidak setuju itu. Saya punya alasan yang kuat dan saya pikir saya terus-terusan untuk mencari sumber terkait dengan hal ini. Dan saya yakinkan juga bahwa para ilmuwan pada waktu itu tidak mencapai satu konsensus tentang apa yang dimaksud dengan global warming. Sampai akhirnya kemarin-kemarin para ilmuwan setelah berdebat hebat, mereka mengubah istilah global warming menjadi perubahan iklim atau climate change, dan ini kemudian mencakup sesuatu konsep yang agak berbeda tapi lebih luas, dan ini akhirnya mencapai sebuah konklusi, mencapai sebuah konsensus, kesepakatan, dan saya pun ya apa boleh buat, saya akhirnya percaya pada sesuatu yang ini. Kenapa saya harus menceritakan tentang global warming dan perubahan iklim? Karena kemarin lalu itu ada seorang presiden Amerika Serikat yang menyinggung tentang Jakarta di kemudian hari. Dia katakan bahwa proyeksi di masa depan Jakarta itu akan tenggelam sekian dan sekian dan seterusnya. Ini menghasilkan kepanikan sesaat, bahkan Ibu Megawati pada waktu itu sempat kukulutus ya. Tuh kan, saya udah ngomong dari dulu kayak gitu, nggak didengerin. Sekarang ada orang luar negeri ngomong kayak gitu, baru aja pada percaya dan seterusnya dan seterusnya. Saya harus sampaikan ini Baraya karena di sini ada sebuah miskonsepsi, ada sebuah kesalahan, walaupun ujung-ujungnya tetap mungkin saja benar, tetapi di sini ada satu kesalahan bahwa Joe Biden itu mengatakan tentang perubahan iklim, sedangkan yang terjadi di Jakarta itu bukan hal yang terkait dengan itu, tetapi sesuatu yang mungkin saja jauh lebih berbahaya. Jadi ayo kita bahas. Ketika Joe Biden kemarin menyinggung tentang Jakarta yang akan tenggelam, katanya, dia sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang Jakarta secara khusus, dia berbicara tentang dunia secara umum, bahwa pemanasan global itu menyebabkan permukaan air laut di seluruh dunia itu naik, dan ini mengancam kota-kota yang ada di pesisir. Nah, Jakarta ini adalah salah satu kota yang paling cocok dan paling enak untuk dijadikan contoh tentang betapa mengerikannya global warming itu. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi pernyataan ini, kalau kita mau telisik, ini agak berbeda dengan pernyataan para ilmuwan. Bahwa Jakarta memang akan tenggelam, itu benar. Tetapi bukan gara-gara permukaan laut yang naik, melainkan gara-gara daratannya yang turun. Inilah yang disebut sebagai land subsidence. Lalu kenapa, kan apa bedanya sama-sama tenggelam? Kalau sama-sama tenggelam ya udah nggak usah berdebat, kita langsung ajukan solusinya gitu kan. Sebenarnya justru gara-gara konsepsinya salah atau konsepsinya berbeda, maka solusinya pun berbeda. Global warming itu atau pemanasan global itu terkait dengan atmosfer secara umum, atau bagian terbesar yang diperhatikannya itu adalah tentang atmosfer. Bagaimana atmosfer mengungkung cahaya matahari terlalu besar gara-gara kandungan karbon dioksidanya berlipat ganda. Kan seperti itu. Maka bagaimana cara mengurangi global warming adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Begitu kan? Itu solusinya begitu. Sedangkan Jakarta itu tenggelam gara-gara sejak awal pemerintah kita itu gagal untuk merencanakan tata kota, atau merencanakannya berhasil tetapi merencanakan dengan cara yang salah tentang tata kota. Kok bisa seperti itu? Kok disangkut pautkan dengan politik? Gak gitu Baraya, ini tidak terkait dengan politik apapun. Jadi ceritanya seperti ini. Kalau sebuah kota mau didirikan, maka selayaknya harus direncanakan dulu bagaimana kota itu. Jadi ada banyak sekali teori-teori kota, teori konsentris, teori inti berganda, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa betapa seriusnya orang-orang ketika mau merencanakan sebuah tata kota. Jadi pemukiman ada di sebelah mana, kemudian tempat perdagangan di mana, tempat industri di mana, tempat pariwisata di mana, lahan terbuka hijau ada di mana, dan seterusnya dan seterusnya.
ketika Belanda membangun kota-kota di Indonesia di zaman dulu gitu ya, itu benar-benar terencana. Bahkan ketika kota itu dibuat 200 tahun yang lalu, itu jauh lebih terencana daripada kota-kota yang dibangun di Indonesia saat ini. Misalkan Bandung. Kota ini kan sejak awal memang didirikan oleh Belanda. Ketika Belanda membangun kota ini, itu jalan lebarnya berapa, trotoar lebarnya berapa, rumah ukurannya sebesar apa, dan sebagainya itu terukur secara sangat terperinci. Misalkan orang Belanda menyebut bahwa setiap satu orang Bandung itu berhak atas 7 meter lahan terbuka hijau. Itu ukurannya sampai seperti itu. Jadi maksudnya kalau ada sebuah rumah yang kemudian di dalamnya ada 3 kamar tidur, maka asumsinya adalah bahwa penghuni rumah itu ada 4 orang. 2 anak dan 1 ayah dan ibu dalam 1 kamar, kan seperti itu. Nah, karena itu maka luas taman yang ada di depan rumah itu setidak-tidaknya harus 7 dikali 4, yaitu 28 meter persegi. Jadi ukurannya sudah dirancang sedemikian rupa. Dengan perencanaan seperti itu, maka kota-kota besar di Eropa itu benar-benar tertata dengan sangat rapi. Bahkan kalau Baraya lihat misalkan dari satelit, kota-kota seperti Copenhagen atau Amsterdam dan sebagainya itu hijau. Nah, bandingkan dengan Jakarta dalam konteks ini itu semrawut sekali. Kenapa seperti itu? Karena orang yang membangun Jakarta itu, saya mohon maaf kalangan pribumi kita ya, termasuk saya juga ya, itu ketika membangun sesuatu itu tidak terencana. Yang dibangun itu bukan jalan dulu, bukan lahan terbuka hijau dulu, bukan tempat-tempat tertentu dulu, tetapi dibiarkan rumah-rumah bertebaran di mana-mana dulu. Setelah rumahnya banyak, jalannya makin sempit, kebingungan, macet, akhirnya rumah-rumah yang ada di kanan kirinya digusur. Jadi kerjanya 2 kali, ruginya 2 kali. Nah, uniknya kita tidak tahu sejak kapan orang Indonesia melakukan hal yang seperti ini. Sebab dalam sejarah, kota-kota kuno di Indonesia itu dibangun dengan sangat rapi dan dengan tata kota yang sangat baik. Misalkan kita menemukan ada situs Trowulan yang dipercaya oleh banyak pihak sebagai ibu kota Majapahit. Di sana tertata dengan sangat baik. Bahkan ada jalan tol, tanda kutip ya, ada jalan tol darat, ada jalan tol air melalui sungai dan sebagainya. Kemudian kita juga misal memahami tentang konsep Macopat gitu ya. Jadi tata kota itu terbagi atas 4 bagian dan seterusnya dan seterusnya. Atau kalau misalkan kita mengenal juga salah satu raja paling terkemuka di kebudayaan klasik Indonesia, Raja Purnawarman di Bekasi, itu sungai Bekasi, sungai Bagasasih itu dipecah, dibuat sodetannya untuk menghindari banjir, untuk menjadi saluran irigasi dan untuk menabung cadangan air di musim kemarau dan seterusnya. Jadi sudah dibangun hal-hal yang semacam itu. Atau hampir di seluruh wilayah di Indonesia itu ada yang dikenal sebagai hutan larangan. Jadi hutan larangan itu kalau kita membangun satu kota di sini, biasanya hutan larangannya itu ada di wilayah yang agak tinggi, yang agak atas, yang wilayah pegunungan yang di situ. Dan hutan larangan yang dimaksud itu boleh dimasuki, tetapi tidak boleh menebang pohon di sana. Kalaupun harus mengambil kayunya yang sudah jatuh dan sebagainya. Jadi ada aturan tentang itu. Kenapa bisa orang-orang zaman dulu berpikir bahwa hutan larangan yang dimaksud itu nggak boleh nebang pohon itu yang sebelah atas? Hutan yang sebelah bawah boleh ditebang, tapi yang sebelah atas nggak boleh ditebang. Itu menunjukkan bahwa mereka itu mengerti tentang lingkungan, tentang tata kota, tentang bagaimana sebuah tanah itu digarap dengan sebaik-baiknya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau orang zaman dulu, orang-orang Indonesia seperti itu, kenapa sekarang tidak seperti itu? Kan ini aneh. Kita masuk ke Jakarta dalam hal ini ya. Jakarta adalah kota pelabuhan dan sama seperti kota-kota pelabuhan yang lainnya, dia memiliki beberapa karakteristik dilihat dari lokasinya. Yang pertama, kota pelabuhan itu biasanya ada dalam sebuah teluk atau cekungan, atau kalau tidak ada di salah satu sisi dari sebuah selat. Biasanya seperti itu. Dan sama seperti yang lain, Jakarta juga ada di muara sungai, dan Jakarta ada di 13 muara sungai yang alhamdulillah semuanya sudah tercemar. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka Jakarta itu dipenuhi oleh tanah aluvial. Tanah aluvial ini sangat baik untuk pertanian karena tanahnya subur, tetapi sangat tidak baik kalau dijadikan landasan untuk gedung-gedung pencakar langit. Dan Jakarta malah dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit, dan di sininya masalahnya juga sudah ketahuan. Nah, sekarang Jakarta akhirnya turun 25 cm per tahun. Yang berarti 2,5 meter
per 10 tahun. Sedangkan Jakarta itu rata-rata ketinggiannya itu di atas permukaan laut hanya 8 meter. Ingat rata-ratanya, artinya ada yang jauh lebih rendah daripada itu. Dan banyak wilayah-wilayah di Jakarta yang ada di bawah permukaan laut. Sehingga dengan demikian maka wajar saja kalau banjir di Jakarta itu awet. Begitu. Nah, tapi kondisinya adalah karena daratnya yang cuma 8 meter itu terus-terusan turun dan turun dan turun, maka kita bisa melihat di masa depan Jakarta akan benar-benar tenggelam. Tetapi tidak benar-benar tenggelam sekaligus bagaimana gitu. Jadi misalkan 10 tahun pertama itu Jakarta Utara sebagian, 10 tahun berikutnya itu seluruh Jakarta Utara hilang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, gimana caranya agar daratan itu tidak terus-terusan turun? Salah satu solusi terbaiknya adalah selain juga menghentikan untuk membangun bangunan-bangunan yang kolosal adalah dengan menghentikan penyedotan air dari dalam tanah. Kan tanah itu, Baraya bayangkan tanah itu kalau terisi air itu sepertinya solid. Tetapi ketika benar-benar terkuras airnya, kandungan airnya dari tanah itu, dia akan mulai mengerut dan pecah-pecah. Nah, Jakarta itu kondisinya seperti itu, dia mengkerut. Mengkerutnya itu ya termasuk ke bawah, jadi turun gitu. Kondisinya seperti itu. Nah, maka solusi terbaiknya itu adalah jangan menyedot air dari dalam tanah. Pada faktanya adalah pemerintah Jakarta sampai sekarang gagal untuk memenuhi kebutuhan air untuk warga Jakarta. Ya tentu saja karena warga Jakartanya terlalu banyak gitu ya, sampai 10 juta orang, kan itu nggak sama sekali nggak ideal. Tapi sampai sejauh ini masyarakat Jakarta hanya mendapatkan air itu, yang mendapatkan jatah air itu sekitar 40% air pam. Sisanya yang lainnya terpaksa harus menggali ke dalam tanah. Dan kalau air disedot dari dalam tanah terus-terusan, itu akan semakin menyebabkan turunnya daratan Jakarta. Yang lebih memilukannya lagi adalah banyak sekali di antara gedung-gedung pencakar langit di Jakarta dan perusahaan-perusahaan elit di sana itu yang nyedotnya dari dalam tanah, bukan dari air pam. Sehingga mereka menggali kuburnya sendiri. Jadi gedung-gedung pencakar langit ada di atas tanah aluvial, tanahnya airnya disedotin terus-terusan. Ya makin lama makin turun. Ya kalau makin turunnya itu bersamaan, gimana kalau turunnya itu gak sama gitu. Akhirnya terjadi tanah belah atau yang lebih buruknya lagi anjlok, kan gawat. Dan yang lebih uniknya adalah fenomena orang Indonesia di Jakarta. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa Jakarta akan tenggelam, bahwa Jakarta tidak cocok untuk hidup karena terlalu padat, terlalu banyak polusi dan sebagainya, malah orang-orang yang berniat untuk tinggal di Jakarta itu semakin lama semakin banyak. Bahkan para pengembang, orang-orang yang bikin apartemen, bikin perumahan dan sebagainya, selalu saja kehabisan stok setiap mereka bikin apartemen baru. Kan ini aneh. Jadi kata si pengembang, mereka berkata, selama ada konsumennya ya kami akan mendirikan di sini, kan kami bisnismen. Seperti itu. Jadi warga Jakarta tahu atau warga Indonesia tahu bahwa itu akan tenggelam, tetapi tetap aja mereka mendirikan bangunan di sana. Kan ini lebih aneh lagi. Dan kalau sudah banjir, kalau sudah mampet, kalau sudah apa, kan tinggal nyalahin pemerintah. Jadi pemerintah di Indonesia itu dibayar bukan hanya untuk bekerja, tetapi pemerintah di Indonesia itu dibayar untuk menahan celaan dari warganya yang selalu menuntut ini itu, walaupun mereka sendirilah yang salah. Sekali lagi saya tidak menyalahkan sepenuhnya terhadap warga Jakarta. Kan saya juga katakan bahwa sejak awal memang pemerintah yang salah dalam menata kota. Tetapi di sini daripada kita tunjuk-tunjukkan mana yang paling salah, mana yang ini, kan lebih baik kita introspeksi sama-sama, kemudian membangun atau memperbaiki dimulai dari diri sendiri. Dan yang unik dari sekian ribu keunikan warga Indonesia adalah bahwa ini aneh. Oke, Jakarta semakin lama semakin cepat penurunan daratannya dan semakin lama semakin tinggi permukaan laut yang ada di depannya itu. Tetapi semakin sedikit anggaran untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi anggaran untuk mengatasi banjir, untuk mengatasi penurunan darat dan lain sebagainya itu di Jakarta justru adalah yang dari tahun ke tahun semakin turun. Kenapa bisa seperti itu? Ya agak tahu juga, tapi salah satu yang saya pikirkan adalah gara-gara isu lingkungan hidup itu adalah salah satu isu yang tidak terlalu rame kalau digoreng untuk politik. Jadi biasanya anggaran untuk satu daerah tertentu itu dinaikkan pada bagian yang terkait dengan masalah politiknya itu tinggi. Jadi misalkan terkait dengan urusan agama, kan agama mudah dipolitisir gitu ya. Terus kelompok pemuda yang bisa digerakkan ke sana kemari dan sebagainya, biasanya anggarannya dari tahun ke tahun itu naik. Tetapi
lingkungan hidup kan susah sekali untuk dipolitisir, jadi semakin lama semakin turun. Ya mungkin itu alasan kenapa anggarannya semakin turun. Saya tidak tahu persis, saya belum mengadakan riset, tapi ini mah pikiran konyol saya, pikiran nakal saya ke arah sana gitu. Tapi kan lagi-lagi balik ke masalah yang tadi itu, kita itu jangan saling menyalahkan satu sama lain. Pada faktanya mau ceritanya bagaimanapun adalah bahwa Jakarta akan menjadi salah satu water park paling besar di seluruh dunia, dan warga Jakarta adalah warga pertama di Indonesia yang akan kembali hidup seperti nenek moyang kita. Ingat, nenek moyang kita itu adalah pelaut, dan orang-orang Jakarta akan segera menjadi pelaut walaupun mereka hidup di darat. Mereka akan bisa mancing hiu walaupun mereka ada di beranda rumahnya sendiri. Kalau Baraya tidak mau melakukan hal yang seperti itu, maka mari kita sama-sama bergerak. Kita sadarkan warga di sana, kita sadarkan seluruh warga Indonesia tentang mana solusi dan mana masalah, dan kemudian kita komitmen pada solusinya sambil kita berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Kita berdoa sama-sama untuk warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.